Ketika kita berbicara tentang sihir jenis mahabbah ini, atau yang biasa disebut dengan pelet, tentu ada motivasi bagi para pengguna. Ada motivasi bagi para penggunanya. Cinta yang ada di dalam diri wanita itu bukan cinta dari dalam hati. Itu bukan cinta dari dalam hati. Karena patah hati, cintanya ditolak. Cintanya ditolak. Bagaimanakah Islam memandang tentang guna-guna? Tentang guna-guna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa mempergunakan semua nikmat tersebut dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terus kita perbanyak untuk melafazkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang sihir. Sihir yang akan kita bahas di sini adalah sihir mahabbah. Sihir yang mendatangkan rasa cinta, atau yang biasa disebut dengan guna-guna, pelet, dan lain sebagainya. Seperti pemikat lawan jenis atau yang sejenisnya. Ketika kita berbicara tentang sihir jenis mahabbah ini, atau yang biasa disebut dengan pelet, tentu ada motivasi bagi para penggunanya. Sudah jelas ada niat, maksud, dan tujuan tertentu, sehingga dia mengambil jalan pintas. Sihirlah yang harus dia pegang, sihirlah yang harus dia genggam. Dia berbuat sesuatu dengan mengandalkan sihir yang sengaja ia terima, ia dapatkan. Apa saja motivasinya? Yang pertama, bagi para pemakainya, jelas agar lawan jenisnya merasa jatuh cinta kepadanya. Masya Allah. Ini bagi seorang pemuda, bagi anak lajang, akan menjadi satu keistimewaan, akan menjadi satu hal yang istimewa baginya ketika dia menggunakan sihir pelet yang seperti ini. Ia merasa bahwa akan ada wanita yang jatuh cinta kepadanya. Padahal cinta yang ada di dalam diri wanita itu bukan cinta dari dalam hatinya. Cinta karena dipaksa. Cinta bukan karena kehendaknya. Cinta yang terjadi karena pengaruh sihir
yang pada saat itu masuk di dalam tubuhnya, mempengaruhi pikiran, pandangan, dan hatinya. Masya Allah. Ini untuk kaula muda menggunakan pelet sihir mahabbah dengan tujuan agar ada wanita yang jatuh cinta kepadanya, sehingga dia bisa mencintai wanita tersebut, sehingga dia merasa bahwa ada loh wanita yang dia sukai, akhirnya bergayung sambut sehingga wanita itu juga suka dengan dia. Wanita yang dicintai oleh laki-laki ini juga cinta juga loh sama laki-laki ini, gitu. Jadi ini cintanya karena sihir, merasa tertarik. Nah, jadi biar tertarik aja nih wanita-wanita ini. Nah, sengajalah pakai pelet, sengajalah pakai guna-guna biar banyak wanita yang merasa tertarik gitu, merasa punya kesan, wah tampan ya, wah ganteng ya, wah apa ya, pokoknya biar terlihat wah gitu, biar terlihat wow gitu. Bahkan bisa jadi merasa rindu saat berpisah. Ini yang dalam keadaan pacaran, ini udah pakai pelet, begitu berpisah pulang ke rumah, laki-laki pulang ke rumah, laki-lakinya, perempuan pulanglah dia ke rumahnya. Nah saat berpisah nih biar kangen lah nih si perempuan, biar rindu lah nih si perempuan. Ini bagi kaula muda yang masih belum menikah. Nah bagi yang sudah menikah juga sama seperti itu. Motivasinya biasanya biar senang aja, banyak perempuan yang tertarik, banyak perempuan yang seolah-olah memperhatikan apa yang dia ucapkan, perbuatan yang dia lakukan, kemana langkah yang akan dituju, dan lain sebagainya. Motivasi yang selanjutnya yaitu karena patah hati, karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu tadi ya, cinta bertepuk sebelah tangan bukan seperti ini, tapi cinta yang seperti ini. Cinta kipas-kipas. Jadi cintanya kipas-kipas. Si laki-laki cinta, si perempuan tidak. Si perempuan cinta, si laki-laki tidak. Jadi bagaimana caranya agar laki-laki yang tadi mencintai perempuan itu juga membalas cintanya? Maka dengan sihir mahabbah, dengan pelet, dengan guna-guna. Begitu juga dengan perempuan. Aku cinta kali kayaknya sama laki-laki itu. Tapi laki-laki itu biasa aja. Biasa aja gitu. Begitu dia katakan, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Nah, biasa aja aku kok. Dah kita teman aja ya. Nah, ditolak tidak, tapi memang ya teman aja. Karena memang tidak ada rasa pada saat itu. Nah, akhirnya apa? Si perempuan menggunakan pelet. Laki-laki menggunakan guna-guna. Jadi akhirnya seolah-olah bisa bergayung sambut. Bahkan bisa saja juga karena patah hati cintanya ditolak. Aku cinta kamu. Tidak, aku tidak mencintai kamu, tapi aku mencintai orang lain. Masya Allah. Ini untuk yang masih kaula muda. Tapi kalau yang sudah berumah tangga, ada pula lah cinta kepada istri lah, istri orang lain gitu, digunakan pelet. Dan ini bisa terjadi. Ada pula suami yang tampan, tapi suami orang lain, dia menggunakan pelet, sehingga pelet itu ditujukan kepada suami orang lain tadi. Sampai gitu. Dan itu bisa terjadi. Yang pada akhirnya suami orang lain ya mendadak aja dia cinta kepada wanita ini, suka dia kepada wanita ini, rindu dia ketika berpisah, ingin bersama, bahkan ingin menikah pun, selalu berdua pun, bagaikan perangko gitu ya. Tuh. Karena tidak direstui oleh orang tua. Waduh gawat. Ini gawat ini. Ada pasangan kaula muda, pemuda dan pemudi yang saling mencintai, yang mereka sudah berjanji akan menikah seminggu lagi.
Tapi pada saat si suami mendatangi rumah si perempuan, maaf, bukan suami ya, si laki-laki mendatangi rumah si perempuan, menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang tua perempuan. Si laki-laki suka kepada si perempuan juga suka kepada si laki-laki. Mereka siap untuk hidup dalam rumah tangga, direncanakan bulan depan, direncanakan tahun depan, atau kapanpun itu. Begitu bertemu dengan orang tua, ternyata orang tua tidak mengizinkan. Orang tua tidak merestui. Nah, ini bisa saja terjadi. Tindakan yang diambil adalah jalur sihir, pelet, guna-guna. Kenapa? Biar memang betul-betul loh si perempuan ini cinta banget kepada si laki-laki, yang pada akhirnya untuk meluluhkan hati orang tua biar setuju dengan pernikahan mereka. Ini bisa saja terjadi. Jadi orang tua yang menolak ya, orang tua yang menolak. Tapi dengan pelet, ya biar makin cinta aja, yang pada akhirnya yang tadinya tolakan jadi diterima. Kemudian bagi yang sudah menikah, pada umumnya digunakan agar rumah tangganya langgeng, agar rumah tangganya bertahan lama. Ini bagi yang sudah menikah. Jadi tujuannya bagus ya, niatnya baik, niat. Jadi tujuannya bagus. Apa tujuannya? Agar rumah tangganya tidak hancur, agar rumah tangganya harmonis, agar rumah tangganya baik-baik saja. Niatnya itu bagus, tujuannya bagus gitu. Niatnya ya biar suami istri saling mencintai, saling menyayangi, terus saling memberikan perhatian. Tapi ternyata jalur yang dilakukan adalah dengan sihir, tetap salah juga. Datang kepada dukun, sehingga ada mantra-mantra yang diberi, sehingga ada ritual-ritual yang harus dilakukan, sehingga ada makanan atau minuman yang harus disiapkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, lantas bagaimanakah Islam memandang tentang guna-guna? Islam memandang tentang pelet. Islam memandang tentang sihir mahabbah yang bisa menyebabkan orang yang tidak cinta menjadi cinta, orang yang tidak tertarik menjadi tertarik, orang yang tidak sayang menjadi sayang, orang yang tidak ingin memberikan perhatian jadi bisa memberikan perhatian. Bagaimanakah Islam memandang dan apakah hukumnya di dalam agama Islam? Di sini kita akan mendengarkan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa", sesungguhnya jampi-jampi, sesungguhnya ruqyah yang selain syar'iyah. Jadi ini ruqyah jenis yang kedua ya teman-teman, ruqyah syirkiyah namanya. Ruqyah yang dilarang, ruqyah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Wat tamaim, jimat-jimat, benda-benda yang dipercaya sebagai pembawa keberuntungan, menghindarkan dari kesialan, benda yang mendapatkan yang bisa dijadikan sebagai menjauhkan dari keburukan, mengobati penyakit. Jadi ini jimat namanya, at-tamaim. Wattiwalah, termasuk
tiwalah ini pelet, gitulah ya. Orang yang tidak tertarik bisa menjadi tertarik, orang yang tidak suka menjadi suka. Ini perbuatan terhadap lawan jenis. Orang yang tidak sayang menjadi sayang. Syirkun, itu adalah syirik. Syirik mengandung dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat kalau tidak mau bertaubat. Itu ya. Syirik adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam golongan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia tidak mau bertaubat. Itulah, kalau kita tidak mau bertaubat sampai pada akhirnya kita meninggal dunia, maka di sini jaminannya yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Lain halnya kalau kita sudah bertaubat, sudah memohon ampun kepada Allah. Syarat-syarat taubat itu berusaha kita penuhilah. Kita tidak lagi mengulangi perbuatan dan dosa. Kita mengazamkan, betul-betul bertekad kuat tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selama hayat masih dikandung badan, kemudian kita ada niat untuk bertobat, bukan hanya sekedar niat untuk bertobat, tapi dari segi perbuatannya dia membuktikan kalau dia orang yang bertaubat, meninggal dunia, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Yakinlah, innallaha yaqbalu taubatal abdi, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba. Jadi konsepnya syirik adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah merupakan dosa besar yang dosa-dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah selama dia tidak mau bertobat. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka di sini yakinlah Allah akan menerima taubat seorang hamba. Yakinlah Allah akan mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan selama ia masih hidup di dunia. Ketika dia meninggal dan pada akhirnya nanti berada di akhirat kelak, saat itu tetaplah dalam keadaan yakin bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelah bertobat itu akan menjadi saksi. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang setelah dia bertobat, dia akan menjadi amal yang terbaik yang menjadi teman nantinya di hari kiamat kelak. Disitulah amal baik dan buruk akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah hati jiwa ini menjadi qalbun salim, jiwa yang selamat, hati yang selamat, karena memang hati itu dituntun dan diarahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi jelas ya teman-teman ya, bagaimana Islam memandang tentang guna-guna, apa hukumnya tentang pelet atau yang disebut dengan sihir mahabbah. Walaupun tujuannya baik, niatnya bagus, tapi kalau jalannya salah, tetap salah yang kita lakukan, salah cara yang kita kerjakan. Maka jangan sampai kita terpeleset ke dalam dosa dan kesalahan.